Anda mungkin telah diberitahu untuk buy di area demand dan sell di area supply. Tapi bagaimana jika saya mengatakan kepada Anda, itu adalah sebuah kesalahan yang sangat fatal? Belakangan ini teknik smart money konsep sangat ramai sekali di YouTube ya teman-teman semua. Ada yang namanya liquidity, ada yang namanya break of structure, apalagi change of character, apalagi inducement, apalagi ada order block, ada juga unfilled order dan lain sebagainya ya teman-teman. Akan tetapi basically pada dasarnya teknik-teknik ini adalah teknik supply and demand dengan baju-baju yang berbeda saja. Dan at the end of the day, sebenarnya yang kita butuhkan hanyalah sebuah sistem yang sangat sederhana yang cocok untuk diri kita masing-masing. Ada dua tujuan utama dalam video ini. Pertama adalah bagaimana kita menemukan area-area atau zona-zona supply and demand. Tujuan kedua adalah bagaimana kita bisa mentradingkan zona-zona supply and demand itu dengan benar, karena tidak semua area demand itu cocok untuk buy dan tidak semua area supply itu cocok untuk sell. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu apa sih yang disebut dengan supply and demand dalam video ini ya. Jadi supply and demand dalam video ini adalah sebuah kondisi teknikal ya teman-teman semua, di mana harga itu dia mengalami konsolidasi singkat sebelum mengalami eksplosivitas pergerakan baik ke arah atas atau ke arah bawah ya. Kalau kita melihat yang di sini ya teman-teman semua, harga itu pertama dia naik ya, dia naik kemudian sampai di sini dia konsolidasi ya. Dia konsolidasi dalam sebuah box atau sebuah rectangle ini ya teman-teman semua, dan kemudian dia mengalami breakout, dia mengalami eksplosivitas ke arah bawah ya. Dalam contoh ini adalah eksplosivitasnya itu ke arah bawah. Jadi ini disebut dengan area supply ya teman-teman semua, seperti itu. Sedangkan kalau kita melihat yang demand ya teman-teman semua, harga turun dari sini, kemudian dia mengalami konsolidasi pendek di sini, dan kita perlu perhatikan juga ya teman-teman, konsolidasi yang di sini itu dia lebih pendek daripada konsolidasi yang di sini ya. Jadi area supply and demand itu dia bisa durasinya bisa panjang bisa pendek ya. Seperti itu ya teman-teman. Sekali lagi, setelah dia turun di sini, dia konsolidasi sebentar aja di sini, kemudian dia break ke atas ya. Artinya apa? Ini adalah area demand ya teman-teman semua. Seperti itu, bedakan dengan ini adalah area supply. Eksplosivitas atau breakoutnya itu kalau supply ke arah bawah, sedangkan kalau demand itu ledakannya itu atau breakoutnya itu ke arah atas ya teman-teman semua. Dan di sini adalah area apa ini? Ini adalah area supply. Kenapa? Karena setelah dia konsolidasi, dia breakoutnya ke arah bawah. Kalau kita perhatikan dengan teliti ya teman-teman, teknik supply and demand ini atau konsep supply and demand ini sebenarnya tidak lain tidak bukan, itu sebenarnya varian atau pengembangan saja dari konsep support and resistance ya. Jadi prinsip-prinsip support and resistance itu juga bisa diterapkan ke dalam teknik supply and demand ini. Karena dalam konsep support and resistance, itu support yang terlanggar akan menjadi resistance, dan resistance yang terlanggar akan menjadi apa? Menjadi support. Oleh karena itu di dalam teknik supply and demand ini juga berlaku hal yang sama. Demand yang terlanggar itu dia akan menjadi supply, dan supply yang terlanggar itu dia akan menjadi demand. Contohnya seperti ini ya teman-teman, kita melihat ini adalah area apa nih? Ini adalah area demand ya. Jadi setelah harga konsolidasi pendek, harga mengalami ledakan ke atas ya. Jadi ini adalah area demand. Nah, kita bisa tarik area demand ini ke arah kanan ya teman-teman. Kita bisa melihat ini ketika kita menarik ke kanan begini, dia tetap menjadi apa nih? Menjadi area demand yang bagus ya. Artinya dia menahan harga untuk tidak jatuh lebih rendah ya teman-teman semua. Akan tetapi ketika kita tarik lebih ke kanan sini ya teman-teman, pada akhirnya dia break di sini ya. Jadi pada akhirnya harga itu dia jatuh di bawah level atau di bawah area demand-nya ini. Nah, pada kondisi yang seperti ini ya teman-teman semua, area demand ini berubah menjadi area apa? Berubah menjadi area supply. Baik ya teman-teman semua, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana step by step bagaimana kita bisa mengenali dan mengidentifikasi area-area supply and demand ini ya teman-teman. Dan saya akan menggunakan fitur bar replay daripada TradingView, which is sangat keren sekali untuk backtest dan untuk belajar ya teman-teman, seperti itu. Oke, saya akan play ya teman-teman, dan kita akan lihat benar-benar ya, perhatikan dengan baik-baik seperti apa proses pembentukan dan pengenalan area-area supply and demand ini, serta bagaimana cara mentradingkannya ya. Oke, saya akan play ya teman-teman.
Oke, di sini kita melihat harga sedang bergerak ya. Dia sedang bergerak naik ke atas ya, teman-teman. Kita lihat ya. Nah, di sini teman-teman, harga setelah harga naik ke atas ya, di sini terjadi apa, teman-teman? Di sini terjadi konsolidasi ya. Di sini terjadi konsolidasi. Apa maksudnya konsolidasi? Konsolidasi adalah maksudnya ketika harga ini kan harga naik ya, teman-teman semua. Ketika terjadi konsolidasi, maka harga akan berhenti naik, pause begitu ya, terhenti untuk sementara ya, karena posisinya kan kita nggak tahu nih apakah dia akan berhenti sementara untuk naik terus, ataukah dia berhenti sementara untuk kemudian turun ke bawah atau ambil arah yang berlawanan ya. Tapi paling tidak ya teman-teman semua, cara mengidentifikasinya itu setelah kita melihat seperti ini ya, ini istilahnya itu pucuk begitu ya teman-teman. Jadi kenaikan yang dari sini itu dia mulai terhenti. Nah, kita jangan takut ya, kita jangan takut untuk mengambil analisa ya teman-teman semua. Meskipun ini anggaplah kita nggak tahu apa yang terjadi di belakang kan, tapi kita gambar aja ya, jangan takut teman-teman, kita gambar aja. Kenapa? Karena nanti kalau ternyata salah ya udah kita bisa revisi ya, nggak masalah ya. Jadi kita langsung ambil aja ya teman-teman. Kita ambil area konsolidasinya itu adalah antara high-nya ini dengan high-nya candle ini ya. Ini kita ambil sementara aja ya teman-teman, karena sekali lagi kita nggak tahu nih apa yang akan terjadi di belakang kan ya. Kita gambar dulu begitu ya teman-teman. Nanti kita akan lihat apakah ada breakout atau eksplosivitas ke atas atau ke bawah. Nanti baru kita memutuskan apakah ini adalah area supply atau area demand ya. Oke, kita akan play terus. Oke ya teman-teman, dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah terjadi eksplosivitas ke arah bawah. Ya, terjadi eksplosivitas atau breakout ke arah bawah. Artinya apa? Ini terkonfirmasi sebagai area apa nih? Sebagai area supply ya teman-teman, karena ada eksplosivitas ke arah bawah. Sorry. Kalau teman-teman misalkan ini saya nunggu dulu deh, konfirmasinya lebih panjang begitu ya teman-teman, itu nggak masalah juga ya. Akan tetapi mohon maaf suara saya agak serak ya teman-teman semua. Akan tetapi kalau misalkan nih ada yang agresif begitu ya, wah saya mau langsung sell di area sini aja Pak. Kenapa? Karena ini sudah terjadi konsolidasi ya, harga naik kemudian nggak kuat naik, kemudian dia breakout ke bawah ya teman-teman semua, ini terbentuk area supply, maka saya mau sell Pak. Kalau misalkan mau sell boleh nggak? Secara teknis boleh ya teman-teman semua, seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau sell di sini setelah ini ada candle candle yang ini dia keluar dari kotaknya ini ya teman-teman semua, maka bisa sell di sini ya pada candle yang ini ya teman-teman. Pada opening candle yang ini Anda bisa sell ya. Pada opening candle yang ini Anda bisa sell, dan stop lossnya itu diletakkan di atas swing high-nya yang ini di sini ya teman-teman semua. Seperti itu bagaimana cara mentradingkannya ya. Oke, kita akan play terus ya teman-teman, karena ada banyak aspek yang akan kita lihat di sini. Oke, kita akan play terus ya teman-teman, seperti itu. Nah, dalam kondisi seperti ini ya teman-teman, yang bisa teman-teman lakukan juga tarik aja area supply-nya ini ke arah kanan. Ya, karena sekali lagi ini kan konsep support and resistance juga berlaku ya teman-teman. Jadi tarik aja ke arah kanan. Artinya apa? Kita harus perhatikan ketika harga itu dia naik lagi atau masuk lagi ke arah supply-nya ini. Mohon maaf ya teman-teman, suara saya agak serak, mohon maaf. Kita akan play lagi ya teman-teman. Oke, kita akan play lagi. Oke ya. Oke ya teman-teman, dia masuk lagi nih ke area supply-nya. Dan secara teori supply and demand ya teman-teman, di sini kita bisa boleh ambil sell lagi ya, atau ketika nanti dia balik lagi keluar dari area supply ini, baru kita bisa ambil posisi sell. Jadi ada dua tipe nih. Trader yang agresif, begitu dia masuk di area supply-nya ini, dia bisa langsung sell ya. Akan tetapi trader yang lebih konservatif, dia akan nunggu dulu ya kan, apakah ada rejection atau tidak ya kan. Kalau misalkan setelah dia masuk di area supply ini ada rejection, nah baru dia ambil posisi sell ya. Kita akan terusin. Nah, di sini ada rejection ya teman-teman semua. Di sini ada rejection. Jadi setelah harga itu dia masuk kembali ke area supply-nya ini, dia keluar lagi. Nah, di sini kita boleh sell lagi ya teman-teman. Di sini kita boleh sell lagi. Jadi kita boleh sell di sini ya, di opening daripada candle yang ini ya teman-teman, kita boleh sell dengan stop loss di sini ya. Prinsipnya sama ya teman-teman, tapi risk reward ratio-nya ini stop loss-nya ya. Risk reward ratio-nya biasakan lebih besar daripada 1:1 ya, 1:2 atau 1:3
3. Jadi kalau stop lossnya itu 50 pips, targetnya harus minimal 50 pips juga, atau 100 pips lebih bagus. Jangan sampai stop lossnya itu lebih banyak ya teman-teman semua, seperti itu. Oke, kita akan lanjutkan untuk play ya teman-teman, supaya kita bisa tahu seperti apa sih kondisinya ketika trading, begitu ya. Saya lupa ya teman-teman ya, ini membentuk area apa ini? Ini membentuk area demand ya. Kita gambar aja ya teman-teman, jadi jangan takut gambar. Kalau kita charting itu jangan takut gambar ya teman-teman semua, seperti itu. Nah ini kita gambar ini adalah area demand ya teman-teman, karena harga itu dia setelah dia turun kan, konsolidasi sebentar lalu dia meledak ke atas, otomatis ini adalah area apa? Area demand, dan kita bisa tarik area demand-nya ini ke arah kanan begini. Sama prinsipnya ya teman-teman, kita akan lihat ya. Oke, kita akan terus play. Oke, dia masuk ke area demand ya teman-teman, kita akan lihat apa yang terjadi. Oke, dia tembus ya, dia tembus area demand-nya ya teman-teman. Jadi karena dia tembus ini, secara prinsip area demand ini berubah menjadi apa? Menjadi supply ya, seperti itu. Oke, kita teruskan. Oke ya teman-teman, di sini kita melihat prinsipnya berjalan dengan sangat baik sekali. Area demand yang terlanggar ini ya teman-teman semua, kemudian dia menjadi area supply ya, dia menjadi area supply, dan ketika harga reject di sini dia turun kembali. Di sini kita juga bisa ambil open posisi sell di opening candle yang ini ya, di opening candle yang ini. Nah, ini kita bisa ambil open posisi sell ya. Sangat sederhana sekali. Oke, teman-teman, sekarang kita akan ke topik yang sangat penting sekali ya, yaitu bahwa area-area supply and demand ini tidak semuanya sama, tidak semuanya itu kualitasnya itu setara ya teman-teman. Jadi kita itu tidak serta-merta aja buy di area demand atau sell di area supply. Kalau kita terus-menerus melakukan itu, setiap ada supply kita sell, setiap ada demand kita buy, maka hasilnya akun kita tuh akan hangus ya teman-teman semua, seperti itu. Nah, untuk menjelaskan hal ini ya teman-teman, saya akan breakdown dulu apa sih itu sebuah tren, dan seperti apa fase-fasenya ya. Seperti ini ya teman-teman semua, kita akan pakai contoh tren yang bullish aja. Tren yang bullish itu kan tren yang naik begini ya. Tren yang bullish itu adalah tren yang naik begini. Akan tetapi sebuah tren itu kan tentu tidak garis lurus seperti ini ya. Dia ada naik turun, naik turun. Nah, naik turunnya itu disebut sebagai sebuah fase ya teman-teman semua. Nah, naiknya ini adalah fase apa nih? Fase disebut dengan impulsif ya. Impulsif, sedangkan turunnya ini adalah korektif ya. Impulsif, korektif, impulsif, korektif, impulsif, korektif, impulsif, korektif, dan seterusnya. Artinya apa? Artinya dalam sebuah tren yang bullish, lebih baik kita itu mencari area demand ya, area-area demand yang di sini ya teman-teman semua. Nah, ini adalah area-area demand. Ini adalah area-area yang kita cari ya teman-teman semua, seperti itu. Ini adalah area demand ya, ilustrasinya begitu ya teman-teman. Sebaliknya, kita tidak mencari area supply untuk sell ya teman-teman ya. Kita sekali lagi, kita tidak mencari area supply untuk sell. Alasannya apa? Of course, alasannya trennya sedang bullish ya teman-teman semua, maka probabilitasnya juga akan menjadi lebih besar kalau kita tuh melakukan aksi buy daripada kita melakukan aksi sell ya. Selain karena probabilitasnya lebih besar ya teman-teman semua, risk reward ratio-nya itu juga akan menjadi lebih bagus ya. Karena kita kalau misalkan kita trading fase yang korektif itu pendek ya teman-teman ya, otomatis targetnya itu juga nggak bisa gede ya. Akan tetapi kalau kita tuh riding, kalau kita tuh numpangin trennya begitu ya teman-teman semua, karena trennya ini sedang naik, sedang bullish, maka targetnya itu juga bisa gede. Oleh karena itu, dengan trading yang seperti ini ya teman-teman, pertama dia bisa mencegah kita untuk terlalu overtrade, kemudian dia juga bisa memperbesar probabilitas kita, dan juga yang terpenting ketiga adalah profit kita itu bisa lebih gede, bisa jauh lebih gede daripada resiko kita. Tren yang saya maksudkan di sini adalah tren besarnya ya teman-teman. Jadi bukan tren kecil, akan tetapi tren majornya atau tren besarnya. Di dalam contoh video kali ini saya akan memberikan contoh tren besarnya, itu saya ambil dari tren daily ya teman-teman. Jangan bingung, nanti itu gampang sekali cara men-spotnya atau cara mengidentifikasinya ya. Anda nggak usah khawatir, dalam video-video saya akan membuat segala sesuatunya itu sesederhana mungkin dan segampang mungkin. Oke teman-teman semua, saya akan tunjukkan kepada Anda sebuah trik ya, bagaimana kita bisa
melakukan multi time frame analysis tapi hanya ada di dalam satu chart saja ya, dan ini kita bisa lakukan di TradingView ya teman-teman. Dan saya selalu merekomendasikan teman-teman kalau belajar di TradingView itu pakai laptop ya, atau pakai PC, jangan pakai handphone ya teman-teman, karena akan sangat nyaman sekali kalau kita belajar itu pakai laptop atau pakai PC begitu ya, daripada di handphone ya. Oke teman-teman semua, saya akan mulai saja. Saya akan tunjukkan ya teman-teman. Jadi yang Anda lihat di layar monitor ini adalah time frame H1 ya teman-teman, Euro USD di time frame H1. Nah, kita akan cari trend majornya itu seperti apa ya, tanpa kita harus berpindah-pindah chart atau membuka lebih dari satu chart ya. Jadi begini teman-teman, seperti biasa saya akan menggunakan moving average ya. Saya akan menggunakan moving average untuk membantu kita mengidentifikasi tren ya. Kita akan pakai EMA ya teman-teman semua. EMA yang biasa saya pakai adalah EMA 20 ya, akan tetapi tentu saja nanti teman-teman bisa pakai EMA apapun yang teman-teman biasa pakai ya. Oke, nah sekarang kita perhatikan ya teman-teman, perhatikan di TradingView ini ya. Ini untuk periodenya saya isi 20 ya teman-teman semua. Nah, perhatikan untuk mencari trend majornya di chart daily ya teman-teman, EMA-nya ini time frame chart-nya ini diubah ke daily. Ini saya ubah ke daily ya teman-teman semua. Oleh karena itu ketika saya begini ya, yang terjadi adalah pergerakan harganya ini adalah pergerakan harga di chart hourly, akan tetapi moving average-nya ini adalah moving average di chart daily. Tujuannya apa? Agar kita bisa melihat tren di time frame daily itu sedang bullish atau sedang bearish, dan ini kita bisa lakukan dengan sangat nyaman sekali. Kita bisa memfilter begitu ya, ini tren di TF besar, tren majornya sedang apa, dan kalau seperti ini kondisinya, maka tren majornya itu sedang bullish ya, maka kita akan cari apa nih? Kita akan cari level-level demand untuk buy. Kita nggak cari level supply untuk sell. Jadi ilustrasinya seperti ini ya teman-teman semua. Jadi ini trennya sedang bullish ya, tren majornya di TFD itu sedang bullish. Oleh karena itu kita hanya mencari level-level atau zona-zona demand-nya saja ya. Yaitu di sini ya teman-teman, ini adalah demand, ini adalah demand, ini supply, kita nggak sell ya teman-teman. Di sini kita buy, di sini kita buy, di sini kita nggak sell ya teman-teman semua. Di sini juga kita nggak sell, meskipun kalau kita sell di sini itu ada profit ya teman-teman. Akan tetapi faktor disiplin ini sangat penting untuk jangka waktu panjang ya teman-teman semua. Saya melihat kelemahan dari banyak trader termasuk saya dulu ya teman-teman, itu adalah kita tuh nggak sabar, kepenginnya tuh untuk terus trading, untuk terus ada di market ya. Jadi ada demand di buy, ada sell ada demand di buy, ada supply langsung di sell tanpa melihat konteks ya teman-teman. Kita bicara soal konteks ini, hey, konteksnya sedang bullish man. Kalau Anda sell di supply bisa profit gak? Bisa, akan tetapi probabilitasnya itu lebih kecil dan juga potensi profitnya itu juga lebih kecil. Jadi jauh lebih bagus kalau Anda itu kondisinya lagi bullish, Anda ada demand, Anda buy, ada supply, ya Anda tunggu aja ya teman-teman semua, seperti itu. Dan kalau kita melihat di sini ya teman-teman, ini kan supply nih. Kalau misalkan kita tarik begini, nah kita sell di sini udah kena stop lossnya ya teman-teman semua, seperti itu. Akan tetapi kalau misalkan ini adalah area demandnya ya teman-teman, kita tarik ke kanan begini ya, kita tarik ke kanan begini, kita tarik terus ya ke kanan begini. Nah dia akan nemu lagi ya, artinya adalah bahwa kita bisa melakukan open posisi buy lagi di sini ya kan, trennya kan sedang bullish atau masih bullish. Oleh karena itu kalau kita buy ya, kita melihat di sini harga itu naik ya teman-teman, harga terus naik, dan nah ini naiknya panjang ya teman-teman, naiknya tuh bisa sampai panjang begini. Artinya apa? Potensi profitnya itu bisa lebih gede ya teman-teman. Tapi of course ini kita bicara soal probabilitas ya teman-teman, tidak ada kepastian ya teman-teman semua. Oleh karena itu tetap apapun yang Anda lakukan ya, mau Anda itu trading dengan tren atau trading melawan tren, yang namanya stop loss itu wajib ya teman-teman. Kita nggak tahu masa depan, kita market bukan punya kita ya teman-teman. Oleh karena itu penting sekali untuk tetap menjaga resiko kita ya. Kita bicara soal metode ya, kita bicara soal metode. Akan tetapi kalau metodenya udah benar, money manajemennya juga udah benar, psikologinya udah benar, nah saya percaya sekali bahwa akun trading kita akan berkembang dengan baik.
Terakhir dari saya ya teman-teman, yaitu tips dari saya pribadi bagaimana saya biasa menggunakan teknik supply and demand ini. Teknik saya sendiri ya teman-teman. Jadi ini yang saya percaya, teknik yang saya percaya itu dia memberikan kita akurasi yang lebih tinggi dan juga risk reward ratio yang lebih bagus ya teman-teman. Seperti apa Pak Setio tekniknya? Yaitu teknik false breakout ya teman-teman. Kalau teman-teman yang suka nonton video saya pasti tahu bahwa saya ini fanatik banget dengan false breakout ya. Artinya apa? Saya membiarkan market untuk menipu dulu. Setelah market itu selesai menipu, baru kita akan trading sesuai dengan arah marketnya ya. Oke, jadi seperti ini teman-teman. Kita tahu ini moving average daily-nya itu kan sedang up ya. Dia sedang up, artinya trend major-nya itu sedang bullish. Artinya apa lagi? Kita hanya mau ambil open posisi buy pada demand. Akan tetapi teknik saya kali ini itu ada sedikit tweaknya begitu ya. Jadi saya sengaja untuk mencari false breakout ya teman-teman. Kalau kita melihat di sini ya teman-teman, harga itu turun, kemudian dia membuat base di sini ya, dia membuat area demand di sini ya teman-teman semua. Nah, kemudian yang saya cari adalah dia harus nipu dulu ya, dia harus breakout ke bawah dulu justru ya. Dia harus breakout ke bawah dulu seperti ini ya teman-teman, menipu banyak orang. Waduh, ada di sini banyak yang berpikir kan, wah ini area supply ini, iya kan harga sudah break di bawah demand. Begitu ya teman-teman semua. Akan tetapi sejurus dua jurus kemudian dia balik. Kenapa dia balik? Karena potensi dia balik itu gede. Kenapa? Karena trend majornya itu sedang bullish. Ya, nangkep ya teman-teman, mudah-mudahan nangkep logikanya ya. Jadi ketika dia mengalami false breakout begini dan kemudian dia malah balik arah ke arah atas dan close balik lagi di atas area demand-nya ini, maka pada candle ini kita bisa mengambil open posisi buy. Ya, di sini kita bisa open posisi buy dengan asumsi dia udah habis nipu nih, ya kan? Ini dia sudah habis nipu, ya kan? Dia sudah ambil banyak stop lossnya orang, begitu ya teman-teman semua. Lalu kemudian dia balik arah whipsaw, ya itu kan yang sering kali terjadi ya teman-teman semua, dan itu harus kita manipulasi, harus kita manfaatkan untuk keuntungan kita ya teman-teman semua, seperti itu. Ketika ada tipuan dari area demand seperti ini, false breakout atau fakey dari area demand seperti ini, kita akan mencari open posisi buy ya teman-teman semua. Oleh karena itu kita buy di sini ya. Kemudian stop lossnya kita letakkan di swing low-nya ini, di bawah lah ya, sedikit di bawah swing low-nya ini ya teman-teman, dengan risk reward ratio sekali lagi minimal tuh 1:1 ya teman-teman. Jadi saya akan contohkan aja deh. Misalkan kita long ya, kita buy di sini ya teman-teman semua, kita buy di sini ya kan, dengan stop lossnya ya taruhlah di sini ya. Maka risk reward rasionya itu kita bikin itu 1:3, 1:2 atau 1:3 ya, 1:3 ya teman-teman semua. Nah, targetnya tuh di sini. Nah, targetnya tuh di sini ya teman-teman semua, 1:3. Kenapa kok harus 1:3 atau risk reward rasionya itu minimal 1:1? Karena kalau risk reward rasionya itu kurang dari 1:1, capek tradingnya, nggak profit ya teman-teman. Winning rate-nya sih mungkin tinggi ya, tapi winning rate apa artinya kalau nggak ada duitnya? Bener nggak? Iya kan? Yang penting kan duitnya ya. Jadi risk reward ratio itu harus minimal 1:1 ya, 1:2 bagus, 1:3 lebih bagus, 1:5 lebih bagus lagi ya. Ini adalah tips dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, dan jika memang bermanfaat silakan Anda klik dulu tombol like ya, dan jangan lupa di-share ke teman-teman trader Anda dan juga ke grup-grup trading Anda. Sampai berjumpa di video edukasi saya yang selanjutnya, dan salam cuan.